Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Dollar Hunter. Jadi di Dollar Hunter ini kita akan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang perkembangan yang ada di dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke Coin Market Cap untuk melihat kondisi terkini. Kalau kita lihat hari ini masih banyak orang menjual aset kelihatannya, teman-teman, atau orang keluar dari market karena kita lihat untuk Fear and Greed Index ini ada di angka 49. Memang posisi netral dan ini berkurang jauh. Dan kalau kita lihat juga kondisi market ini cenderung berdarah, walaupun beberapa koin kita melihat sudah mulai ada kenaikan, teman-teman, seperti yang ditunjukkan oleh Tron. Ini ada lonjakan harga dari Tron, teman-teman. Namun kita akan lanjut lagi, kita melihat untuk dominasi Bitcoin ini masih kuat mendominasi kapitalisasi pasar market kripto di angka 50,4%, teman-teman. Kemudian untuk Ethereum hari ini mendominasi market kripto sebesar 17,2%, teman-teman. Kemudian kita lihat untuk Bitcoin hari ini ada di angka 40.137 US dollar, teman-teman. Dan ini menunjukkan penguatan, sedikit penguatan. Kalau kita lihat di sini diperdagangkan di angka 40.000 US dollar, kemudian dalam 24 jam terakhir ini Bitcoin mengalami sedikit kenaikan 0,39%, namun dalam 7 hari terakhir mengalami koreksi sebesar 2,26%, teman-teman. Sementara untuk Ethereum hari ini diperdagangkan di angka 2.228 US dollar per satu Ethereum. Untuk time frame 24 jam mengalami kenaikan 0,73%, namun secara rentang waktu 7 hari ini mengalami koreksi cukup dalam, teman-teman, yaitu sebesar 0,3%. Untuk hari ini, teman-teman, kita akan update sebuah informasi. Ini sebuah berita yang baru di launching kurang lebih 39 menit yang lalu, bahwa ternyata di Cina, terutama di market Cina, ini terjadi lonjakan volume dalam dunia kripto sebesar 86 miliar US dollar, teman-teman. Ini bukan sebuah angka yang kaleng-kaleng, ini sebuah angka yang luar biasa. Dan itu terjadi pada saat market saham itu tergoncang di daratan Cina, teman-teman. Dan kita akan berbicara persoalan ini, kemudian kita akan melihat apa dampaknya terhadap Bitcoin. Oke, teman-teman, kalau kita lihat di sini bahwa terjadi perlawanan dari para investor Cina terhadap larangan cryptocurrency. Kemudian terjadi peningkatan minat terhadap dunia kripto di tengah penurunan harga saham yang luar biasa di negeri Cina, teman-teman. Jadi larangan perdagangan dan penambangan cryptocurrency di Cina sepertinya tidak menghentikan para investor lokal untuk berbondong-bondong masuk ke pasar kripto, teman-teman. Dalam rangka melanggar larangan tersebut, para investor ini beralih ke aset digital untuk menghindari kemerosotan ekonomi yang melanda dunia investasi tradisional seperti saham dan real estate, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat dari laporan yang ditulis oleh Reuters, bahwasanya individu-individu yang ada di Cina ini mencari cara-cara yang kreatif untuk terlibat dalam pasar kripto. Jadi mereka memanfaatkan dealer pasar abu-abu, kemudian juga menciptakan rekening bank luar negeri, dan juga bermain di wilayah Hong Kong, karena kita tahu secara pemerintahan di Hong Kong ini lebih ramah terhadap aset digital, teman-teman. Memang Hong Kong bagian dari Cina, tetapi semacam ada perbedaan dalam menyikapi aset digital aset atau dunia kripto, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, dalam rangka menghadapi penurunan ekonomi dan pasar saham di Cina,
ini banyak trader di Cina ini melihat cryptocurrency ini sebagai tempat perlindungan yang aman sama dengan emas teman-teman, dan mereka kebanyakan fokus di Bitcoin teman-teman. Bahkan dalam laporan dari majalah atau media Reuters, ada seorang warga negara Cina yang bernama Dylan Ran. Ini memiliki sekitar 1 juta yuan atau 140.000 US dollar dalam bentuk cryptocurrency, dan ini menyumbang setengah dari portofolio investasinya. Jadi meskipun perdagangan cryptocurrency secara resmi itu dilarang teman-teman di Tiongkok daratan, namun para investor terus melakukan perdagangan kripto seperti Bitcoin. Itu perdagangan dilakukan di bursa OKX dan juga di Binance teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari sini teman-teman, untuk laporan ini, menurut sebuah laporan bahwa volume transaksi kasar yang ada di Cina itu sebesar 86,4 miliar US dollar itu di antara bulan Juli 2022 sampai bulan Juni 2023 teman-teman. Dan ini jauh melampaui perdagangan digital yang terjadi di Hong Kong sebesar 64 miliar US dollar. Jadi transaksi retail besar dengan kisaran 10.000 sampai dengan 1 juta US dollar ini menyumbang hampir 2 kali lipat dari rata-rata perdagangan global teman-teman. Jadi kalau saya melihat bahwa para trader di Cina, terutama yang bermain di Bitcoin, ini mungkin mencari jalan-jalan tikus teman-teman. Ya bisa jadi mereka menggunakan VPN atau teknik-teknik lain, atau buka rekening di luar negeri sehingga tidak langsung berhadapan dengan pemerintah Cina. Nah, dengan adanya informasi positif ini teman-teman, kita tahu bahwa bagaimanapun juga pergerakan yang ada di Cina itu akan berdampak kepada dunia kripto secara global, karena hari ini ekonomi terkuat dan negara terbesar di dunia itu adalah Cina teman-teman. Kita akan lihat dampaknya terhadap harga dari Bitcoin. Kalau kita lihat harga Bitcoin teman-teman, ini ada di angka 40.000. Kita akan lihat secara teknikal. Seperti biasa, saya hanya menggunakan dua indikator sederhana, yaitu MA50 dan MA200. Bagi teman-teman yang memakai indikator lain seperti Ichimoku, Bollinger Band, Trendline, atau memakai price action, silakan Anda memakai indikator sesuai dengan gaya trading Anda masing-masing. Namun saya hanya memakai dua indikator sederhana, yaitu MA50 dan MA200. Jadi kalau kita lihat di time frame daily pada tanggal 30 Oktober 2023 terjadi golden cross. Secara time frame harian ini trennya masih up teman-teman untuk Bitcoin. Namun harus waspada teman-teman, karena di time frame 4 jam ini terjadi dead cross teman-teman. Jadi kalau kita lihat di time frame 4 jam, ini saya keluar pada tanggal 19 Januari 2024, saya sudah keluar dari market teman-teman. Karena kita tidak tahu sampai seberapa kedalaman koreksi di H4 ini. Dan ini nanti saya akan masuk kembali ke market pada saat terjadi golden cross, di mana MA50 memotong MA200 ke arah atas, itu baru saya akan masuk kembali ke dalam market Bitcoin teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi. Untuk cara trading saya jangan ditiru, karena ini adalah pendapat pribadi. Silakan teman-teman kalau ingin membeli atau menjual Bitcoin, silakan teman-teman memakai gaya dan style masing-masing, kemudian selalu lakukan Dior dan selalu melakukan investigasi secara pribadi teman-teman. Oke, demikian dari saya. Kemudian bagi yang ngopi, jangan lupa diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.